Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan terapi cairan yang diberikan kepada pasien ulkus DM ketoasidosis diabetik. Berikut merupakan anggota dari kelompok 1. Untuk kasusnya yaitu Tuan Syahid, berusia 47 tahun, memiliki berat badan 69 kg. Pada saat memasuki rumah sakit, Tuan Syahid ini mengalami mual muntah, bengkak, nafas berbau keton, ulkus basah pada kaki, suhu 37 derajat Celcius, tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 100 kali per menit, nafas 30 kali per menit, dan ini merupakan data dari hasil pemeriksaan laboratorium. Diagnosis dari Tuan Syahid yaitu ulkus DM ketoasidosis diabetik. Berdasarkan kasus tersebut, berapakah kebutuhan cairan terapi rumatan dan bagaimanakah terapi koreksinya? Berikut merupakan outline pada presentasi kali ini, yaitu patofisiologi, koreksi darumatan, serta rekomendasi terapi cairan. Yang pertama adalah patofisiologi. Berikut merupakan patofisiologi dari ketoasidosis diabetik. Ketoasidosis diabetik terjadi karena adanya penurunan efektivitas dari insulin yang disertai dengan adanya peningkatan hormon regulator kontra seperti glukagon. Kondisi ini menyebabkan adanya peningkatan produksi glukosa pada hati, peningkatan lipolisis pada jaringan lemak, namun terdapat adanya gangguan penggunaan glukosa pada jaringan perifer. Kondisi ini menyebabkan adanya hiperglikemi dan hiperosmolaritas. Selain itu, adanya peningkatan lipolisis pada jaringan lemak yang disertai dengan adanya produksi benda keto menyebabkan adanya ketonemia dan asidosis metabolik. Kemudian untuk patofisiologi dari ulkus diabetik. Ulkus diabetik ini terjadi karena adanya beberapa mekanisme dari patofisiologis. Yang pertama adalah adanya neuropati. Adanya neuropati ini menyebabkan adanya penurunan input sensori yang menyebabkan kaki mudah mengalami perlukaan. Selanjutnya, terjadi karena adanya vaskulopati. Vaskulopati ini dapat terjadi pada mikro maupun makrovaskuler, yang menyebabkan adanya penurunan aliran darah yang disertai dengan penurunan aliran dari oksigen. Kemudian, menyebabkan adanya iskemik. Selain itu, adanya trauma ataupun luka ini dapat menyebabkan ulkus berkembang menjadi luka yang kronis. Berdasarkan data laboratorium pasien, diketahui bahwa hasil pemeriksaan pH sebesar 6,7. Kondisi ini menunjukkan adanya asidosis. Kemudian dari pemeriksaan BE, didapatkan hasil sebesar negatif 18 yang menunjukkan adanya kondisi metabolik, sehingga pasien ini mengalami kondisi asidosis metabolik. Berikut merupakan algoritma terapi dari ketoasidosis diabetik. Terapinya berupa pemberian NaCl, koreksi gangguan keseimbangan elektrolit, dan koreksi gangguan keseimbangan dari asam basa. Berikut ini merupakan manajemen dari terapi. Untuk terapi pada 6 jam pertama, yaitu pemeriksaan laboratorium, kemudian ada monitoring plan, dan pemberian terapi. Berdasarkan algoritma yang sudah dijelaskan, maka terapi yang diberikan kepada pasien yang pertama yaitu rehidrasi atau mengembalikan cairan tubuh yang hilang, yang kedua koreksi gangguan keseimbangan elektrolit, yang ketiga koreksi gangguan keseimbangan asam basa, dan yang keempat terapi insulin untuk pemeliharaan. Yang pertama yaitu koreksi gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi menurut rekomendasi guideline, ketika kalium serum pasien kurang dari 3,3 mili ekuivalen per liter, maka diberikan suplemen kalium sebesar 40 mili ekuivalen per jam. Dan untuk laju pemberian infusnya atau kecepatan infusnya harus kurang dari 20 mg per liter untuk mencegah hiperkalemia. Dan terapi kalium ini harus dimulai ketika terapi cairan yang lain sudah diberikan juga. Dan tidak digunakan atau tidak diberikan ketika kondisi pasien tidak memproduksi urin atau memproduksi urin tapi sangat sedikit. Nah, ini koreksi gangguan keseimbangan elektrolit berdasarkan kondisi pasien pada kasus. Jadi dilakukan perhitungan dengan cara 4,5 dikurangi serum kalium pasien yaitu 2,8, kemudian dikali 0,3, lalu dikali berat badan pasien yaitu 69, dan didapatkan hasil sebesar 35,19
mili ekuivalen. Nah, 1 ml KCl ini sama dengan 1 mg. Di sini kita menggunakan 1 ampul KCl yang berisi 25 ml. Dan untuk memenuhi kebutuhan kalium yang sudah dihitung tadi, yaitu sebesar 35,19 mili ekuivalen, jadi diberikan atau digunakan KCl sebanyak 1,5 ampul. KCl ini juga termasuk high alert elektrolit pekat. Jadi untuk penggunaannya harus diencerkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu koreksi keseimbangan asam basa. Jadi menurut rekomendasi guideline, pada pasien dewasa dengan pH kurang dari 6,9 harus diberikan natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini ditambahkan terlebih dahulu ke dalam 400 ml cairan fisiologis dan diberikan dengan kecepatan 200 ml per jam dalam 2 jam. Nah, ini untuk menghitung kekurangan natrium bikarbonat berdasarkan kondisi pasien dalam kasus. Jadi rumusnya yaitu berat badan dibagi 3, kemudian dikali BE pasien. Berat badan pasien tadi 69, dibagi 3, kemudian dikali BE. Sebenarnya BE pasien itu minus 18, akan tetapi dalam perhitungan tetap ditulis positif, jadi dikali 18. Lalu didapatkan hasil 414 mg. Nah, perhitungan ini half correction, jadi koreksi separuhnya saja. Otomatis hasil tadi dibagi 2 dan dapatkan 207 mg. Natrium bikarbonat 1 ml itu sama dengan 1 mg. Dan di sini kita menggunakan 1 ampul natrium bikarbonat yang berisi 50 ml. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan natrium bikarbonat sesuai dengan perhitungan, jadi diberikan atau digunakan 4 ampul natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini juga termasuk high alert elektrolit pekat. Jadi dalam penggunaannya harus diencerkan terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu kebutuhan terapi rumahan. Untuk pasien dewasa, kebutuhan cairannya berkisar antara 30 hingga 50 ml per kilogram berat badan. Dan pada kasus ini digunakan 40 ml atau pertengahannya karena pasien mengalami mual muntah dan bengkak. Apabila menggunakan 50 ml yang paling tinggi, ditakutkan pasien akan bertambah bengkak, dan apabila digunakan yang paling rendah yaitu 30 ml, ditakutkan kebutuhan cairan pasien tidak terpenuhi karena mual muntah tadi. Dan untuk perhitungan kebutuhan cairannya yaitu 40 ml dikali 69 kg, dapatkan hasil 2760 ml. Dan pasien mengalami asidosis metabolik, otomatis mengalami hiperventilasi. Selain itu, nafas pasien juga tinggi yaitu 30 kali per menit, lebih tinggi di atas nilai normal, sehingga dikali 1,2 dan didapatkan hasil 3312 ml. Untuk pemberiannya yaitu dibagi 2 sumber secara oral dan parenteral. Untuk oral yaitu 40% dan untuk parenteral 60% karena tadi mual muntah dan bengkak. Dan untuk yang parenteral didapatkan hasil 1988 ml. Itu untuk per hari. Kita ubah ke dalam per menit yaitu tinggal dibagi 60 dan dikali 24 jam. Mendapatkan 1,38 ml per menit. Dan untuk diubah ke tetesan per menitnya itu tinggal dikali 20 saja karena pasien dewasa, jadi menggunakan makro drip, sehingga didapatkan hasil 28 TPM. Yang keempat yaitu terapi insulin. Terapi insulin ini diberikan dengan IV bolus dengan rumus 0,15 unit per kilogram berat badan. Jadi tinggal dikali berat badan, sehingga diberikan 10 unit insulin di awal terapi. Kemudian dilanjutkan dengan rumus 0,1 unit per kilogram berat badan per jam, sehingga diberikan kira-kira 7 unit per jam insulin. Dan apabila gula darahnya tidak menurun hingga 50 mg per desiliter dari nilai awal pada jam pertama, maka infus insulin ini dapat ditingkatkan 2 kali lipatnya setiap jam, hingga tercapai penurunan gula darah yang konstan
antara 50–70 mg per desiliter per jam. Ketika kadar gula darah mencapai 250 mg per desiliter, infus insulin tentunya harus diturunkan menjadi 0,05 hingga 0,1 unit per kilogram berat badan per jam, dan ditambahkan infus dextrose 5%. Nah, untuk terapi yang direkomendasikan yaitu infus yang direkomendasikan menurut Gusmanov et al. 2014 pada pasien dewasa yang menderita KAD yaitu diberikan normal salin 0,9% bolus sebanyak 1 liter. Kemudian untuk dosis kontinunya yaitu kira-kira diberikan 100–300 ml per jam sesuai hemodinamik atau perubahan aliran darah pasien. Selanjutnya monitoring terapi. Untuk pasien KAD harus mendapatkan evaluasi laboratorium yang komprehensif, yaitu pemeriksaan darah lengkap dengan profil kimia, termasuk pemeriksaan elektrolit dan analisis gas darah. Biasanya untuk mengetahui asidosis metaboliknya, stabil atau tidak. Kemudian pemberian cairan dan pengeluaran urinnya harus dimonitor juga secara hati-hati dan dicatat setiap jamnya. Lalu memonitor pemeriksaan glukosa, elektrolit, bun, kreatinin, osmolitas, dan derajat keasaman vena setiap 2 hingga 4 jam hingga keadaan pasiennya stabil. Dan juga harus memonitor kadar elektrolit serum yang diperiksa dalam interval 2 jam hingga 6–8 jam terapi. Jumlah pemberian kalium sesuai kadar kalium pasien dalam tubuh. Lalu untuk terapi UKD atau ulkus kaki diabetes pasiennya itu prinsipnya adekuasi penanganan iskemi, debridement atau mengangkat jaringan mati dari luka dan sekitarnya, kemudian penanganan luka, lalu offloading atau mengurangi beban tekanan, contohnya menggunakan kursi roda, penanganan bedah, penanganan komorbiditas, menurunkan resiko kekambuhan, dan penanganan infeksi. Untuk penanganan infeksi dibagi menjadi 2 yaitu infeksi yang tidak mengancam tungkai dan yang mengancam tungkai. Kemudian untuk pemilihan antibiotiknya sesuai dengan hasil uji kultur dan sensitivitas. Sedangkan lamanya pemberian tergantung pada keadaan klinis dan beratnya infeksi. Untuk terapi adjuvan lain yang dikembangkan yaitu terapi oksigen hiperbarik. Terapi oksigen hiperbarik ini pemberian tekanan oksigen yang lebih tinggi dari tekanan atmosfer normal. Kemudian pemberian granulocyte colony stimulating factor dan faktor pertumbuhan serta bioengineered tissue. Terapi-terapi ini masih dalam tahap pengembangan atau penelitian, jadi yang direkomendasikan itu yang di atas tadi. Ini daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.